Saya akan menyampaikan semacam pelajaran kecil dengan judul Mengapa Kita Mempunyai 4 Injil. Kita perjanjian baru terdiri dari kitab Matius sampai dengan Wahyu dan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, dan yang bagian paling pertama itu adalah Injil-Injil. Injil itu kita punya 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari 4 Injil ini yang mana yang ditulis lebih dahulu? Nah, ada para sarjana mengatakan bahwa Markus ditulis nomor 1, nomor 2 Matius, 3 Lukas, 4 Yohanes. Tapi keterangan dari bapak-bapak gereja itu mengatakan yang paling pertama Matius, kedua baru Markus, 3 Lukas, 4 Yohanes. Nah, kita punya 4 Injil. Pertanyaannya adalah kenapa kok Injilnya harus sampai 4? Kenapa tidak cukup 1 saja? Lebih simpel daripada harus sampai 4 Injil sekaligus. 4 Injil itu sebenarnya masih dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama disebut Synoptic Gospel. Sinoptik dari kata sin artinya bersama dan optik melihat. Makanya kita ke toko kacamata ada optik, melihat. Artinya melihat kehidupan Kristus bersama-sama. Itu Matius, Markus, Lukas. Makanya Matius, Markus, Lukas itu banyak kesamaannya. Tapi bagian kedua namanya autoptik. Autoptik itu melihat sendirian. Auto. Dan itu hanya Injil Yohanes. Itulah sebabnya Yohanes agak sedikit berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Nah, sekarang kita bertanya, kenapa sampai kita punya 4 Injil? Nah, saya akan memberikan beberapa alasan utama. Pertama, ini menyangkut masalah kebenaran. Saudara, apa kaitannya? Begini, di dalam hukum kuno orang Yahudi, suatu kebenaran itu tidak akan disangsikan atau diyakini kebenarannya kalau minimal ada 2 atau 3 orang saksi. Ya, coba lihat Matius 18 ayat 16. Ya. Jika tidak ada yang mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Sebenarnya ini diambil dari hukum perjanjian lama, Ulangan 19 ayat yang ke-15. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara atau kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukan. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi supaya suatu perkara itu sah, itu harus minimal 2 atau 3 saksi. 1 saksi bukan saksi. Dan itu berlaku juga dalam hukum kita. Kalau saudara datang lalu saudara gugat saya, oh Pak Esra itu mencuri mobil. Saksinya siapa? Saya sendiri. Kalau hanya saudara sendiri nggak bisa. Karena saudara jujur atau saudara bohong juga nggak bisa dibuktikan. Karena itu minimal ada 2 orang saksi. 3 lebih baik lagi. Jadi dalam hukum itu, hukum Taurat ditetapkan begitu. Tuduhan apapun itu tidak boleh diterima kalau tidak didukung oleh 2 atau 3 orang saksi. Makanya Alkitab bilang jangan menuduh seorang penatua tanpa didukung oleh 2-3 orang saksi. Jadi kalau 1 saksi tidak bisa disebut saksi. 2 bagus, 3 makin bagus lagi. Lebih banyak dari 3 itu makin kuat kesaksiannya. Nah, saudara-saudara, kalau hukum di dalam aturan hidup sipil saja butuh 2 atau 3, maka waktu berurusan dengan kebenaran tentang Yesus Kristus, maka Tuhan berikan kepada kita bukan hanya 2 atau 3, tapi 4 saksi. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Untuk menegaskan bahwa kebenaran tentang Kristus itu begitu kuat. Sampai melampaui hukum Yahudi yang hanya 2-3 saja. Jadi mengapa Tuhan kasih kita 4 Injil? Supaya kebenarannya tidak diragukan. Seorang pakar namanya F.F. Bruce, dia berkata begini. Prinsip konfirmasi melalui multiple attestation, kesaksian ganda atau berulang adalah metode yang solid dalam penelitian sejarah.
4 Injil memberikan kesaksian yang saling menguatkan tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. 1 Injil saja mungkin orang meragukan ceritanya. 2 Injil lumayan. 3 kuat. 4 Injil makin kuat. Karena itu bersyukurlah bahwa kita punya 4 Injil sekaligus. Itu alasan pertama. Alasan kedua ini masalah kemuliaan atau doksologi. Saudara-saudara, Tuhan Allah itu punya kemuliaan. Dan saudara-saudara, kemuliaan Allah itu digambarkan dalam banyak contoh di dalam perjanjian lama. Contohnya bisa kemuliaan digambarkan dengan awan. Biar awan kemuliaanmu. Berarti kemuliaan Tuhan bisa digambarkan dengan awan. Tetapi ada beberapa gambaran simbolis tentang kemuliaan Tuhan yang rasanya aneh. Dan itu misalnya yang dilihat oleh Nabi Yeskiel. Sekarang saudara lihat Yeskiel 1 ayat 10. Muka mereka kelihatan begini. Jadi Yeskiel itu melihat sesuatu penglihatan. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, muka Raja Wali di belakang. Jadi entah apa yang dilihat oleh Yeskiel ini. Tapi dia melihat bahwa ada suatu penampakan yang berkenaan dengan kemuliaan Allah. Tapi 4 wajah. Di bagian depan muka manusia. Di kanan muka singa. Di kiri muka lembu. Di belakang muka Raja Wali. Jadi kayak gambar tadi itu ya. Saudara lihat itu kira-kira digambarkan seperti itu. Inilah yang dilihat oleh Nabi Yeskiel. Nah saudara-saudara, ini menarik bahwa kalau kemuliaan Tuhan yang dilihat oleh Yeskiel dalam sesuatu dengan 4 wajah, para pakar Alkitab melihat bahwa itu gambaran yang menarik. Kenapa? Karena ternyata itu gambaran dari 4 Injil. Ada Injil Matius dan Injil Matius itulah yang digambarkan dalam muka singa. Kenapa kok singa? Karena singa itu adalah raja hutan, raja binatang, dan itu mau menggambarkan tentang Kristus sebagai sang raja. Ya. Dia adalah raja bagi orang Israel. Nah, saudara perhatikan ini. Karena itu memang Matius menekankan Yesus itu raja. Maka waktu Matius menulis Injilnya dia fokusnya pada kerajaan. Coba saudara lihat. Itulah sebabnya kenapa waktu Matius tulis Injilnya ada cerita di Matius 2. Ada orang Majus yang cari raja yang baru lahir. Kenapa itu tidak muncul di Markus? Tidak muncul di Lukas, tidak muncul di Yohanes. Karena memang yang lain tidak menekankan Yesus sebagai raja. Matius itu menekankan Yesus sebagai raja. Kalau dia raja, waktu dia datang harus ada yang menyambutnya. Dan yang menyambutnya adalah orang Majus. Kalau memang Yesus raja, raja bagi siapa? Raja bagi orang Yahudi. Menurut peraturannya orang Yahudi, yang jadi raja orang Yahudi, dia harus keturunan Yahudi. Berarti dia harus keturunan Abraham. Dan janji tentang raja yang akan datang harus dari keturunan Daud. Maka raja itu harus ada hubungan dengan Abraham, nenek moyang orang Yahudi, dan hubungan dengan Daud. Kalau begitu Yesus raja, bagaimana hubungannya dengan Daud dan Abraham? Itulah sebabnya Injil Matius perlu bikin silsilah. Silsilah raja yang kalau saudara lihat silsilahnya ujung paling atas adalah Abraham. Karena untuk membuktikan bahwa raja. Jadi raja itu kan tidak bisa tanpa silsilah. Kalau kamu bilang Yesus raja, apa buktinya dia raja? Lalu Matius menulis nih silsilahnya. Silsilah kerajaannya. Ya. Karena ini Injil untuk orang Yahudi, maka kalimat yang sering muncul dalam Injil Matius, demikianlah terjadi supaya genaplah yang difirmankan Nabi. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan. Matius banyak mengutip perjanjian lama. Kenapa? Karena memang audiensnya untuk orang Yahudi. Ini muka singa, raja. Yang kedua, itu muka lembu, itu Markus. Lembu itu untuk apa? Lembu itu adalah yang tukang kerja di ladang. Nah, Markus itu disimbolkan dengan lembu karena apa? Karena Markus menekankan Yesus sebagai hamba. Nah, sekarang saudara, Yesus hamba itu doulos budak. Pertanyaannya,
kalau raja perlu silsilah, budak perlu silsilah? No. Karena itulah Markus tidak catat silsilah. Karena percuma taruh silsilah Yesus. Karena tekanannya hamba. Siapa peduli dengan silsilahnya hamba? Lalu coba lihat saudara, di dalam cerita Injil Markus, apakah ada cerita tentang kelahiran Yesus? Tidak ada. Dia lahir di mana? Dia lahir dari siapa? Tidak ada. Saudara lihat Injil Markus, pembukaannya langsung pelayanan. Kenapa? Karena memang hamba tuh kerjanya melayani. Nggak ada yang pusing hamba lahir di mana, hamba lahir dari siapa, hamba lahir bagaimana ceritanya, nggak pusing. Yang penting dari hamba itu bukan omongannya, tapi karyanya, tindakannya. Itulah sebabnya Injil Markus itu lebih banyak mujizatnya daripada, lebih banyak tindakan Yesus daripada pengajaran Yesus. Karena memang Markus tekanannya begitu. Makanya Markus menekankan Yesus sibuk sampai lelah, urus orang sakit, orang lapar, dan lain sebagainya. Jadi itu muka lembu. Yang ketiga, muka manusia. Muka manusia ini gambaran Injil Lukas. Karena Lukas menekankan Yesus sebagai manusia sempurna, manusia sejati. Kalau memang Lukas menekankan ini manusia, kalau begitu Yesus manusia sungguh-sungguh? Yes. Bukan manusia jadi-jadian? Bukan. Kalau dia manusia sungguh-sungguh, berarti dia harus punya hubungan dengan Adam, manusia pertama. Ya, kalau begitu bagaimana silsilahnya Yesus sampai Adam? Maka Lukas pasal 4 mencatat silsilah Yesus ujung paling atas itu Adam. Kalau saudara lihat silsilah Matius, ujung paling atas cuma Abraham. Karena menekankan kerajaan. Tapi kalau Lukas menekankan kemanusiaan, ujung paling atas harus sampai kepada Adam, manusia pertama. Kalau dia manusia, kapan lahirnya? Bagaimana kisah lahirnya? Lahirnya dari siapa? Itulah sebabnya Lukas perlu cerita semua tentang kelahiran Yesus. Kalau dia manusia, dia lahir. Tapi masa kanak-kanaknya bagaimana? Masa remajanya bagaimana? Itulah sebabnya Lukas cerita Yesus umur 12. Matius tidak cerita Yesus masa kecilnya bagaimana. Tiba-tiba sudah muncul pelayanan umur 30. Begitu juga dengan Markus, star langsung melayani. Yohanes tidak ada. Tapi Lukas karena ini manusia, maka dia catat Yesus umur 12 tahun. Dan dikatakan makin hari makin besar, makin bertambah hikmatnya. Ya, itu muka manusia. Sementara yang keempat, muka Raja Wali. Muka Raja Wali ini Injil Yohanes. Kenapa? Karena Raja Wali itu kan terbang tinggi dari langit turun ke bumi. Maka Injil Yohanes disimbolkan dengan muka Raja Wali. Karena Yohanes menekankan Yesus sebagai anak Allah yang datang dari surga. Sekarang saudara lihat, Yesus itu Allah. Apakah Allah ada silsilah? Tidak ada. Allah bukan manusia jadi perlu silsilah. Itulah sebabnya Yohanes tidak ada silsilah. Maka Injil yang lain sibuk cerita. Matius dan Lukas sibuk cerita Yesus lahir bagaimana. Tapi semua mulai dari bumi. Tapi Injil Yohanes bukan mulai dari bumi. Mulai dari surga. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Baru ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Nah, kalau begitu kita bisa lihat bahwa memang ada simbolisme tentang kemuliaan yang digambarkan dalam kitab Yeskiel yang diwakili. Jadi kira-kira tabelnya itu begini ya. Lukas itu dengan manusia, saudara bisa melihat tabel yang saya berikan di situ. Nah, sekarang saya kasih sebuah komentar dari Andreas Kostenberg. Dia bilang begini. Setiap Injil menyajikan potret Kristus yang unik, namun komplementer. Matius menekankan kekingannya, kerajaannya. Markus pelayanannya sebagai hamba. Lukas kemanusiaannya. Dan Yohanes keilahiannya. Bersama-sama mereka memberi gambaran komprehensif tentang pribadi Kristus. Ini kira-kira kalau kita nonton sepak bola di lapangan. Ada berapa kamera? Minimal 4. Satu kamera utama yang menyorot seluruh kegiatan di lapangan. Kedua, ada kamera khusus yang menyoroti pemain bintang. Ada kamera khusus slow motion untuk menangkap gol-gol indah. Dan ada kamera khusus yang sifatnya drone untuk melihat dari atas. Atau gambarannya begini, kalau saudara lihat saya khotbah begini ya. Ini kamera yang ada di sini kan tidak selalu satu ya. Kadang-kadang tampil muka saya, kadang-kadang tampil sebelah kanannya, kalau kirinya. Kan begitu. Kenapa tidak
tidak satu kamera saja? Karena kalau satu kamera saja, saudara cuma lihat saya satu sisi. Muka tok. Dari kiri ada apa, kanan dari apa, saudara nggak tahu. Kalau perlu tambah satu dari belakang. Maka lengkaplah muka, belakang, kiri, kanan. Nah, begitulah. Kalau kamu mau tahu Yesus Raja, bacalah Injil Matius. Kalau kamu mau tahu Yesus hamba yang melayani, bacalah Injil Markus. Kalau kamu mau tahu Yesus manusia sejati, bacalah Injil Lukas. Tapi kalau kamu mau tahu Yesus adalah anak Allah, bacalah Injil Yohanes. Maka lengkaplah semua kamera yang menyorot Yesus. Sehingga kita dapat gambaran lengkap tentang Yesus. Itu alasan dua. Alasan ketiga, ini sifat universal, universalitas Injil. Karena Injil itu ditulis untuk kelompok orang berbeda. Saudara, pertama Injil Matius, pembacanya siapa? Pembacanya itu adalah orang Yahudi. Makanya kenapa sedikit-sedikit Matius bilang supaya genaplah firman yang disampaikan para nabi. Kenapa? Ya karena para nabi itu kan nabi-nabinya Yahudi. Matius perlu kutip banyak itu untuk membuktikan bahwa Yesuslah Raja Mesias yang dijanjikan sejak zaman perjanjian lama, dibuatkan nabi-nabi dan segala macam. Maka Matius menunjukkan Injilnya untuk orang Yahudi. Kalau Markus itu menulis untuk orang Roma. Ya, karena itu nanti kalau dijelaskan lebih dalam, ada semacam kesan Latinisme di dalam Injil Markus. Latinisme itu karena orang Roma pakai bahasa Latin. Ada banyak istilah Latin yang muncul di dalam Injil Markus. Sementara Lukas itu menunjukkan Injilnya bagi orang Yunani. Sementara Yohanes menunjukkan Injilnya untuk seluruh dunia. Satu untuk orang Yahudi, satu untuk orang Roma, satu untuk orang Yunani, dan satu untuk everybody. Ya, Leon Morris bilang, keempat Injil menunjukkan universalitas pesan Kristus. Tidak ada satu bangsa atau budaya yang dapat mengklaim monopoli atas Kristus. Dia adalah juru selamat untuk semua bangsa. Sebagaimana ditunjukkan oleh pendekatan yang berbeda dalam setiap Injil. Dengan demikian sebenarnya empat Injil itu untuk menjangkau seluruh dunia. Ya, Paulus bilang dalam 1 Timotius 3:16, dia yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia diberitakan di mana? Di antara bangsa-bangsa, bangsa Yahudi, bangsa Roma, bangsa Yunani, dan seluruh bangsa dipercaya di dalam dunia. Kalau begitu kita bisa lihat kesimpulannya, kenapa sampai Tuhan kasih kita empat Injil. Pertama, masalah kebenaran. Bahwa ada banyak saksi dari segala macam sudut. Kedua, ini masalah kemuliaan Allah. Kemuliaan Kristus komplit di dalam empat Injil ini. Yang ketiga, sifat universal. Injil itu untuk semua bangsa. Kalau dilihat dalam tabel ini, saudara bisa lihat tabel yang saya berikan di sana. Perbedaan dan tujuan masing-masing Injil. Donald Carson dan Douglas Moo bilang, terlepas dari kompleksitas masalah sinoptik, yang jelas adalah bahwa keempat Injil memberikan kesaksian yang dapat diandalkan tentang Yesus Kristus. Perbedaan dalam pendekatan dan penekanan masing-masing Injil justru memperkaya pemahaman kita tentang pribadi dan karya Kristus yang multifaset atau memiliki banyak sisi. Kalau begitu, apa penting ini bagi kita? Aplikasi bagi kita. Pertama, kita harus memperdalam pengenalan akan Yesus setiap hari. Baca Injil jangan hanya pilih-pilih. Kalau saudara hanya mau baca Matius, nanti saudara nggak dapat kebenaran dalam Markus, Lukas, Yohanes. Saudara cuma suka Yohanes, saudara nggak dapat kebenaran. Masing-masing Injil punya tekanan berbeda. Matius raja, Markus hamba, Lukas manusia, Yohanes Allah. Bacalah seluruh Injil sampai kamu bisa kenal kebenaran Yesus secara komplit. Kedua, kita harus menjadikan Injil sebagai landasan iman, bukan opini manusia. Banyak pandangan, banyak pendapat, banyak kalimat apapun di dalam dunia ini. Tapi sumber kebenaran kita harus Injil-Injil. Dan yang ketiga, kita harus belajar membagikan Kristus dengan cara yang relevan. Matius itu karena kepengen orang Yahudi kenal Yesus, dia tulis Injilnya menjawab kebutuhan orang Yahudi. Markus karena mau orang Roma percaya Yesus, maka dia memodifikasi Injilnya dengan Latinisme, istilah-istilah Latin dan gaya berpikir orang Roma. Lukas juga begitu, menggambarkan Yesus sebagai manusia, maka dia betul-betul mengeksplor kemanusiaan Yesus. Tapi Yohanes yang mau menekankan kealahan Yesus,
Maka dia menekankan kalimat-kalimat Yesus yang menunjukkan dia Allah. Dan banyak kalimat Yohanes tidak muncul dalam Matius, Markus, Lukas. Coba. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada di Matius? No. Markus? No. Lukas? No. Hanya Yohanes. Akulah pokok anggur. Ada di 3 itu? No. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Ada 7 akulah muncul di Yohanes. Dan tidak muncul di sana. Kenapa? Karena itu menunjukkan. Coba dia bilang, sebelum Abraham jadi aku ada. Abraham itu berumur 2000 tahun. Zaman Yesus. Tapi dia bilang sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Manusia macam apa begitu? Bukan, itu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa lebih tua dari Abraham. Karena itu bacalah 4 Injil supaya saudara kaya dan makin mengenal Kristus lebih dalam. Karena itu saudara harus bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena sudah kasih kami 4 Injil. Dengan 4 Injil itu kami bisa kenal Kristus lebih baik. Tuhan memberkati saudara. Amin. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Boleh tanya dari yang saya sampaikan atau dari luar juga boleh. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkirim melalui Slido. Pak Esra, pertanyaan yang pertama. Apakah doa Yabes Alkitabiah sama seperti doa Bapa kami yang Alkitabiah? Doa Yabes. Doa Yabes ini, pertama saudara itu kan terkait dengan berkat ya. Nah saudara perlu tahu bahwa ada pergeseran makna berkat dalam PL dan PB. Tidak selamanya karena dalam PL PB pasti sama. Saya ambil contoh begini. Saudara lihat dalam perjanjian lama. Kenapa ketika Tuhan mau pakai Saul, lalu hinggaplah Roh Kudus pada Roh Tuhan pada Saul. Tapi begitu Saul nakal, lalu mundurlah Roh Allah dari Saul. Berarti Roh Allah di dalam perjanjian lama bisa dikasih ke seseorang, kalau orangnya nakal bisa ditarik kembali rohnya. Itulah sebabnya waktu Daud berdosa dalam Mazmur 51, dia berdoa, ya Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Kenapa? Karena zaman perjanjian lama, kalau orangnya berdosa, Roh Kudus bisa ditarik. Apakah itu sama dengan perjanjian baru? No. Perjanjian baru, pekerjaan Roh Kudus di PB sudah berbeda. Karena waktu Roh Kudus diberikan di perjanjian baru, Yesus bilang, aku akan memberikan Roh Kudus kepada kamu dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kalau begitu dalam perjanjian baru, sekali saudara dapat Roh Kudusnya gak pernah keluar. Bagaimana kalau saudara berdosa? Apakah Roh Kudus meninggalkan saudara? Kalau waktu saudara maki orang, tahu-tahu Roh Kudus keluar. Saudara minta ampun, Roh Kudus masuk lagi. Pas dalam gereja, oh haleluya, Roh Kudus masuk. Sampai tempat parkir berkelahi, Roh Kudus keluar lagi. Begitu, tiap hari Roh Kudus masuk keluar. Tidak. Di dalam perjanjian baru, kalau Roh Kudus sudah dikasih, Roh Kudus selama-lamanya. Waktu saudara berdosa, Roh Kudus tetap di dalam. Hanya rohnya berduka. Makanya Alkitab bilang, jangan menduka ciptakan Roh Kudus Allah. Sekarang kalau Roh Kudusnya berduka, roh itu kan roh penghibur. Nah kalau penghiburnya saja berduka, lalu dia tahan pekerjaan penghiburan di dalam hati saudara, apa saudara nggak frustrasi? Nggak galau? Nah kalau begitu, pekerjaan Roh Kudus ternyata di PL dan PB beda. Nah begitu juga dengan urusan berkat. Berkat itu di PL, karena berkat Tuhan, biasanya Tuhan nyatakan berkatnya, kalau Tuhan mengasihi seseorang, Tuhan kasih berkat jasmani berlimpah-limpah ruah. Mengapa? Karena memang itu puncak berkat. Tapi dalam perjanjian baru, sebenarnya berkat jasmani tidak lagi mendapatkan tekanan yang besar. Karena apa? Karena di perjanjian baru berkat terbesar, kasih terbesar sudah dinyatakan, yaitu dalam Kristus. Maka pesona berkat jasmani itu sudah tidak primer lagi, itu sekunder. Makanya Paulus bilang, asal ada makan dan minum, cukuplah. Doa Bapa kami bilang, berikanlah kami makanan yang berlimpah ruah. Begitu? Tidak, yang secukupnya. Kalau begitu dalam PB konsep berkat berbeda. Di dalam PL berkat jasmani berlimpah-limpah. Dalam PB berkat jasmani secukupnya, berkat rohani yang berlimpah-limpah. Nah maka doa Bapa kami berikanlah makanan yang secukupnya. Itu versi perjanjian baru. Tapi doa Yabes itu doa versi perjanjian lama. Nah pertanyaannya, kalau begitu bolehkah sekarang saya berdoa doa Yabes? Boleh saja, asal pengertianmu harus meliputi perkara rohani.
Misalnya kiranya Tuhan memberkatiku dengan berlimpah-limpah. Jangan hanya pikir duit. Pikir juga berkat-berkat rohani. Kira-kira berkat rohani itu apa? Pengertian firmanmu berlimpah-limpah apa enggak? Semangat melayanimu berlimpah-limpah enggak? Kiranya dia memperlebar daerahku. Zamannya Yabes perjanjian lama, daerah itu tanah. Ya, tapi mungkin dalam perjanjian baru kiranya dia memperlebar daerahku, harus dikasih tanda kutip daerah pelayanan, ya kan? Nah, dan lain-lain. Kalau begitu kita bisa lihat sebenarnya doa Yabes masih bisa kita pakai, tapi harus memasukkan konsep perjanjian baru tentang berkat. Gitu. Oke. Baik, semoga cukup menjawab ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, Pak Esra, pertanyaan kedua, apakah perbedaan premil dengan postmil ini mungkin terkait dengan pandangan teologi tentang kedatangan Tuhan, dan kita harus berada di posisi apa? Apa sih sebenarnya itu premil dan postmil? Itu sebenarnya doktrin tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, sebenarnya ada 3 aliran, bukan hanya premil dan postmil. Ada premil, ada postmil, ada amil. Perbedaannya bagaimana? Premil itu begini, sekarang kan kita lagi hidup kan. Terus kita hidup, tahu-tahu Tuhan Yesus datang. Misalnya sekarang 2025. Tiba-tiba tahun 2030 Yesus datang. Setelah Tuhan Yesus datang tahun 2030, tapi Tuhan Yesus datang 2030 itu belum sampai bumi. Tuhan hanya sampai di awan-awan saja. Begitu dia sampai di awan-awan terjadilah rapture. Maka bapak yang percaya tiba-tiba naik, ibu yang percaya tiba-tiba naik. Tapi abis itu turun ke bumi tidak. Bapak ibu yang telah menyongsong Tuhan di angkasa pergi ke langit, lalu ada pesta perkawinan anak domba. 7 tahun kemudian, yaitu tahun 2037, Yesus datang lagi. Tapi bersama-sama saudara yang tadi terangkat itu. Setelah 2037 datangnya sampai bumi. Setelah itu Tuhan Yesus bangun kerajaan 1000 tahun. Dia jadi raja di bumi ini 1000 tahun lamanya. Maka pre-mil itu pre sebelumnya dan mil itu milenium. Maka sebelum, jadi Yesus datang sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi Yesus datang dulu baru bangun kerajaan 1000 tahun. Tapi postmil itu begini. Postmil itu adalah, sekarang kan tahun 2025 terus tahu-tahu 2030 tiba-tiba ada perubahan luar biasa, dunia dimenangkan bagi Kristus. Jadi kerajaan 1000 tahun lebih dulu. Setelah kerajaan 1000 tahun lebih dulu, ujungnya Tuhan Yesus datang. Sementara amil itu tidak percaya adanya kerajaan 1000 tahun harfiah. Nggak ada itu. Yang disebut kerajaan 1000 tahun itu adalah masa di mana Tuhan Yesus naik ke surga dan turun kembali ke bumi. Itu namanya kerajaan 1000 tahun. Jadi kita sekarang ini ada dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara tanya kita mesti di mana? Saya beritahu saudara ya, semua ahli teologi yang hebat-hebat terbagi ke dalam 3 kelompok ini. Ada yang premil, ada yang postmil, ada yang amil. Tapi itu tidak mempengaruhi keselamatan. Jadi saudara mau premil, mau postmil, mau amil, terserah saudara saja. Kalau ditanya Pak Esra apa? Pak Esra untuk sementara amil. Kenapa dibilang untuk sementara? Kalau besok-besok ada yang mampu menggugurkan argumentasi saya pindah. Tapi untuk saat ini saya amil. Lalu apa dasarnya amil? Itu kalau kita ngomong bisa 2 jam. Jadi cukup saya kasih tahu saya amil saja. Saudara mau ikut saya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ya. Baik, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Pak Esra menuju ke pertanyaan yang ketiga. Apakah perbedaan Injil Kristen dengan saksi Yehova? Begini, saksi Yehova ini sebenarnya zaman dulu itu ada seorang yang namanya Arius. Arius ini itu mempunyai ajaran bahwa Yesus itu mula-mula diciptakan oleh Allah Bapa. Jadi Bapa menciptakan Yesus, lalu dia memakai Yesus mencipta dunia ini. Sehingga Yesus itu ciptaan mula-mula dari Allah. Karena itu Yesus itu tidak setara dengan Allah Bapa. Allah Bapa itu Allah senior, Yesus itu Allah junior. Itu pandangannya Arius.
Lalu Arius ditentang oleh seorang yang namanya Athanasius. Lalu terjadilah perang doktrin besar yang membawa kepada Konsili Nisea tahun 325 di Turki, kota Nisea. Setelah itu, dalam perdebatan itu Arius kalah. Maka pandangan Arianisme itu hilang dalam sejarah. Muncul pada abad pertengahan di dalam satu aliran yang namanya Kristadelpian. Nah, tapi setelah itu dia hilang lagi. Lalu dia muncul pada zaman modern oleh seorang yang namanya Charles Taze Russell. Dialah yang mendirikan saksi-saksi Yehova. Nah, perbedaannya apa? Nah, menurut Injil kita, Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Kan kita percaya doktrin Allah Tritunggal. Tapi orang saksi Yehova tidak percaya Tritunggal. Maka bagi saksi Yehova, Yesus itu ciptaan Allah. Dan sebenarnya siapa Yesus itu? Yesuslah penghulu malaikat yang namanya Mikael itu. Itu pandangan saksi Yehova. Selanjutnya, siapa Roh Kudus? Menurut kita, Injil kita, Roh Kudus juga adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Tapi menurut orang saksi Yehova bukan. Roh Kudus itu bukan pribadi, tapi dia adalah tenaga aktif Allah. Makanya dalam Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang. Mereka saksi Yehova bikin Alkitab sendiri, namanya New World Translation, terjemahan dunia baru. Dan dalam Kejadian 1 ayat 2 mereka bilang tenaga aktif Allah melayang-layang ke sana kemari di atas permukaan air. Jadi ini Esra kan? Ini Esra. Yang keluar ini tenaganya Esra. Nah, tenaganya Esra itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tenaganya Allah. Itu kedua. Ketiga, orang saksi Yehova tidak percaya ada neraka. Karena bagi orang saksi Yehova, mana mungkin Allah yang mengasihi bisa lempar orang masuk neraka selama-lamanya. Saya pernah dialog sama orang saksi Yehova. Dia bilang, Pak, kalau nanti kita masuk neraka berapa lama? Ya selama-lamanya. Jadi kalau saya manusia berdosa umur 70 tahun, saya tiap detik berdosa. Jadi saya dosa full 70 tahun. Saya masuk neraka berapa lama? Saya bilang selama-lamanya. Lalu dia bilang, masakah itu adilkah? Masa berdosa 70 tahun masuk neraka selama-lamanya? Terus saya bilang, adilnya bagaimana? Harusnya berdosa 70 tahun, masuk neraka 70 tahun. Habis itu keluar lagi. Jadi menurutmu adil itu adalah hukuman sama dosa harus sama lama? Ya, oke saya tanya. Kalau ada orang memperkosa orang, berapa waktu lama dibutuhkan untuk memperkosa seseorang? Tolong yang punya pengalaman. 5 menit. Nah, setelah memperkosa dilaporkan ke polisi, lalu polisi, hakim memutuskan penjara 5 menit. Karena lama berdosa harus sama dengan lama hukuman. Begitu? Adil? Tidak. Lama berdosa cuma 5 menit, tapi akibat dosa itu bisa menyengsarakan perempuan itu seumur hidup. Nah, dosa itu rongrongan kepada Allah, maka layaklah Allah kasih hukuman selama-lamanya. Karena itulah saksi Yehova tidak percaya ada neraka. Kenapa saksi Yehova tidak percaya ada neraka? Charles Taze Russell itu mantan Advent. Kalau Advent masih percaya ada neraka, tapi neraka sementara. Jadi nerakanya nggak selama-lamanya. Nanti apinya menyala. Nah, misalnya om masuk neraka, lalu dibakar sampai habis. Kalau sudah habis ngapain lagi api neraka nyala terus? Maka padamlah api neraka. Jadi Advent percaya neraka sementara, tapi Charles Taze Russell bergerak lebih jauh, tolak neraka. Apakah saksi Yehova percaya ada surga? Percaya, tapi surganya hanya muat 144.000 orang. Berdasarkan Wahyu pasal 7 ayat yang keempat. Nah, yang masuk surga cuma 144.000 orang dan itu sudah penuh tahun 1970-an. Karena itu orang saksi Yehova sekarang tidak berharap masuk surga. Lalu terus mereka di mana? Maka pada akhir zaman nanti Tuhan akan mengubah bumi ini, menciptakan Firdaus di bumi. Sehingga orang saksi Yehova akan hidup di Firdaus di bumi. Sementara yang non saksi Yehova dimusnahkan dan lenyap. Bukan masuk neraka, lenyap. Makanya coba saudara kalau ketemu seorang saksi Yehova tanya, kamu yakin masuk surga enggak? Biasanya orang Kristen tidak yakin masuk surga karena rasa diri dosa banyak. Tapi orang saksi Yehova bukan tidak yakin, yakin tidak.
Yakin tidak? Makanya saya pernah jalan-jalan di taman kota. Lihat ada satu cewek kira-kira masih umur kuliahan lah. Dia lagi jajakan buku-buku, bukannya bagi gratis. Saya lihat, oh ini saksi Yehova. Lalu saya tanya ya, adik kamu bikin apa di sini? Lalu dia bilang, Pak bisakah saya jawab dengan Alkitab? Silakan. Langsung dia kutip, sebab Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan setelah itu baru tiba kesudahannya. Jadi kami di sini sedang beritakan Injil kerajaan. Terus saya tanya dia, adik Injil itu apa sih? Sebelum dia jawab, saya bilang, Injil itu artinya kabar baik. Nah sekarang, mari kita bicara kabar baiknya. Kalau saya ikut kamu jadi saksi Yehova, kira-kira kabar baiknya kita dua nanti berujung di mana? Dia belum jawab, saya bilang di Firdaus kan, di bumi kan? Ya, jadi kalau saya ikut kamu, kabar terbaiknya kita dua tinggal di bumi. Tapi kalau kau ikut saya, kabar baiknya kita dua ke surga. Jadi sekarang saya mau tanya, yang lebih baik itu bumi atau surga? Dia belum jawab, saya bilang ya surga dong. Jadi kalau begitu daripada saya ikut kau, kau ikut saya, bagaimana? Nah begitu, saksi Yehova itu ajarannya begitu. Nah kalau begitu apakah Firdaus sudah ada atau belum? Belum, Firdaus belum ada. Firdaus itu nanti realitas akhir zaman. Lalu saya bilang, bagaimana dengan Tuhan Yesus bilang hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus, di atas kayu salib. Berarti Firdausnya sudah ada. Tapi di dalam Alkitab saksi Yehova itu diputar sedikit. Alkitab kita bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Berarti engkau bersama aku di Firdaus itu kapan? Hari ini. Tapi dalam Alkitab saksi Yehova dibilang begini, aku berkata kepadamu hari ini, sesungguhnya engkau bersama aku di Firdaus. Jadi hari ini bukan bersama-sama. Hari ini berhubungan dengan aku berkata. Jadi aku berkata kepadamu hari ini. Tapi nanti ke Firdaus, Firdaus belum ada. Dan masih banyak lainnya. Ya, maka Injil mereka tuh Injil palsu. Tuhan Yesus bilang di rumah Bapakku ada banyak tempat. Kalau dia mau bawa kita ke surga, kenapa kita mau tinggal di bumi? Ya. Kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Semakin malam semakin seru pertanyaannya. Pastor Ezra, pertanyaan selanjutnya ini mungkin lebih light ya, pertanyaannya lebih ringan. Pastor, saya dulu pernah pacaran tidak kudus. Sekarang saya sudah menikah dan punya anak. Apakah anak saya jadi anak yang tidak kudus? Saudara sudah berdoa ampun dosa belum? Ya saudara yang kasih pertanyaan boleh. Ya. Enggak. Kalau saudara tidak kudus, lalu saudara sudah minta ampun dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa apabila kita mengaku dosa kita, Dia Allah yang adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, anak-anakku semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berdosa. Tapi seandainya kamu berdosa, ingatlah kita mempunyai pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Artinya kalau kamu pernah pacaran tidak kudus, waktu kamu datang kepada Kristus, Dia menghapus segala dosamu. Kalau segala dosamu sudah dihapus, disucikan oleh Tuhan, kenapa bisa sampai ke anakmu tidak kudus lagi? Kecuali anakmu berdosa juga yang sama. Maka yang tidak kudus itu anaknya. Tapi dosa itu bukan sesuatu yang seperti penyakit menular yang menyebar. Kan saudara sudah percaya Yesus, dosamu dihapuskan. Makanya kita menyanyi itu, dihapuskan dosa kita hanya oleh darah Yesus. Itu. Baik, kita kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Cukup jelas. Pak Ezra ada pertanyaan selanjutnya. Ini request dari salah satu musisi Pak, pemain bass kita. Saya coba bacakan ya Pak. Mohon bersabar Pak Ezra. Ada request, di firman Kejadian, maksudnya di kitab Kejadian, apakah di atas cakrawala ada air? Karena ada ayatnya cakrawala menjadi pemisah air atas dan bawah. Itu studinya agak rumit. Itu agak rumit karena butuh penjelasan yang panjang tentang analisa sebenarnya cakrawala itu apa sih. Karena itu saya sarankan saja saudara masuk ke YouTube, cari kata kuncinya Ezra Soru Cakrawala.
Sudah. Nah, ya. Masuk. Nanti sudah ada penjelasan saya di sana karena ada penjelasan. Jadi saya pernah bahas hari-hari penciptaan, mulai dari hari Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi pada hari pertama Tuhan. Termasuk saya bahas itu, kira-kira listrik itu diciptakan hari keberapa? Ya kan? Listrik ini kalau ada pasti diciptakan oleh Tuhan kan? Hari keberapa? Saya beritahu saudara, salah satu hari penciptaan Tuhan mencipta listrik. Tapi bagaimana tidak ada di Alkitab? Itu lihat penjelasannya. Saudara cari seri khotbah saya judulnya Berfirmanlah. Itu mungkin ada belasan seri. Saya bahas satu-satu. Tuhan menciptakan ini. Termasuk hari kedua, hari ketiga sampai hari keenam. Salah satu pembahasannya adalah Tuhan menciptakan cakrawala, memisahkan air di atas dan air di bawah. Lengkap dengan gambar-gambar semua. Kalau saya jelaskan sini akan panjang lebar. Ya. Baik, kita kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena keterbatasan waktu maka satu pertanyaan terakhir Pak Esra. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa membuktikan Yesus Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan keselamatan? Sedangkan di dunia terdapat banyak agama atau kepercayaan. Terima kasih Pak. Agama itu dari bahasa Sanskerta. A itu lawan, negatif. Gamma itu kacau. Agama artinya tidak kacau. Jadi kalau saudara hidupnya kacau balau, atau ada agama yang bikin kacau, dia nggak cocok jadi agama. Ya. Tapi sebenarnya agama itu sering didefinisikan secara terminologis adalah upaya manusia mencari Allah. Nah sekarang saudara pikir, kalau manusia cari Allah, pertanyaannya yang hilang siapa? Kalau HP-mu hilang, kamu cari HP atau HP cari kamu? Bukan yang hilang yang cari pemiliknya, pemilik yang cari hilangnya, yang barang yang hilang. Jadi, kamu yang cari HP, bukan HP cari kamu. Tapi ada orang bilang, Pak, ya itu kan HP. Karena HP tidak punya otak, tapi manusia punya otak. Ya, memang. Tapi Yesaya pasal 53 bilang, masing-masing kita mencari jalannya sendiri. Kalau kamu disuruh pilih jalan keselamatan, tidak ada manusia bisa pilih jalan keselamatan. Kita ini condongnya pada jalan kebinasaan. Nah karena itu manusia itu dalam Roma pasal 3, saudara baca ayat 10, 11, 12 itu bilang tidak ada manusia cari Allah, seorang pun tidak. Saudara lihat Kejadian pasal 3 ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Apakah habis berbuat dosa makan buah itu Adam dan Hawa cari Tuhan? Tidak, sembunyi mereka. Justru Tuhan yang cari. Adam, di manakah engkau? Maka prinsip pertama itu sudah mengatakan bahwa yang benar itu adalah Allah mencari manusia. Makanya Yesus di dalam Lukas 19 ayat 10 berkata anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi memang dalam agama ada banyak jalan, tapi mereka baru mau jalan ke atas. Sementara Yesus itu kenapa dia bisa jadi jalan? Karena memang dia datang dari sono. Ya kan? Kalau saya datang promo saudara tentang Belanda. Habis itu saya promo banyak-banyak lalu ayo kita dua jalan. Lalu saudara tanya memangnya Pak Esa sudah di sana? Belum, kita dua baru mau coba-coba. Tapi kalau saya penduduk asli Belanda datang saya ngomong segala macam ini. Kalau saudara baca Yohanes pasal 3 ayat 13. Yesus bilang apa? Tidak seorang pun yang pernah ke surga. Selain dia yang datang dari surga itu anak manusia. Lalu banyak orang berpikir, Yesus bilang tidak ada seorang yang pergi ke surga. Kan Elia ke surga, Henok ke surga. Iya, konteks ayat itu kalau baca sebelumnya, 2 ayat sebelumnya, Yesus bilang, aku bicara kepada kamu perkara duniawi, kamu tidak percaya. Apalagi aku bicara tentang perkara surgawi. Tidak ada seorang pun yang pergi ke surga. Maksudnya Elia memang pergi ke surga. Tapi Elia nggak balik lalu omong tentang surga. Henok memang pergi ke surga. Tapi Henok tidak balik dan kasih tahu kamu tentang perkara surga. Jadi yang bisa jelaskan tentang surga itu siapa? Hanya anak manusia yang datang dari surga. Jadi kalau saudara mau percaya nabi lain yang jalan ke surga juga dia tidak tahu, maka dia hanya berharap-harap semoga kemungkinan besar, insya Allah. Yang pasti-pasti sajalah. Dia raja surga, dia datang ke bumi, habis itu dia bilang, aku pergi ke surga, aku sediakan tempat bagiku, dan kamu tidak bisa sampai sana kalau tidak melalui aku. Ya, karena itu percaya Yesus sungguh-sungguh dan jangan jadi mualaf. Ya, nah jangan buang emas di tangan dan ganti dengan seng. Amin.